Lantai marmer yang dingin dan berkilauan itu memantulkan bayangan gaun Siva yang seputih salju. Setiap langkahnya terasa ringan, seolah ia berjalan di atas awan. Ratusan tangkai mawar putih impor dari Belanda menghiasi setiap sudut ruangan, menebarkan aroma lembut yang bercampur dengan wangi parfum mahal para tamu. Alunan musik klasik dari sebuah kuartet gesek mengalun syahdu, menjadi latar bagi hari yang ia yakini sebagai hari paling bahagia dalam hidupnya. Siva menatap ke ujung altar. Di sana, Bram berdiri tegap dalam balutan tuxedo hitam yang dirancang khusus. Senyumnya terlihat begitu tulus, begitu hangat. Senyum yang sama yang telah meluluhkan hati Siva setahun yang lalu. Di sampingnya, berdiri Ibu Ratna, calon mertuanya, yang menyeka sudut matanya dengan sapu tangan sutra, menampilkan pertunjukan emosi seorang ibu yang akan melepaskan putra kesayangannya. Semua tampak sempurna, seperti sebuah adegan dari film romantis yang selalu Siva tonton di waktu senggangnya. Ia menghela napas pelan, mencoba menenangkan debaran jantungnya yang menggila. Lengannya digandeng erat oleh ayahnya, seorang pria parubaya yang menatapnya dengan campuran rasa haru dan khawatir. "Apakah kamu yakin, Nak?" bisik ayahnya pelan, begitu pelan hingga nyaris tak terdengar di tengah alunan musik. Siva hanya mengangguk dan tersenyum. Ia tahu ayahnya tidak pernah sepenuhnya percaya pada Bram. Ayahnya, seorang pebisnis ulung yang membangun imperiumnya dari nol, memiliki insting tajam dalam menilai karakter orang. Ia selalu bilang bahwa mata Bram terlalu lihai, senyumnya terlalu terukur, dan ambisinya terlalu kentara. Namun cinta telah membuat Siva buta dan tuli. Ia membela Bram mati-matian, meyakinkan ayahnya bahwa Bram adalah pria yang baik, bahwa ambisinya adalah untuk membangun masa depan bersamanya. Langkah demi langkah, jarak antara dirinya dan altar semakin menipis. Ia bisa melihat detail wajah Bram sekarang. Rahangnya yang kokoh, matanya yang tajam menatap lurus ke arahnya. Tatapan itu, entah kenapa, hari ini terasa berbeda. Ada kilat aneh di sana, sesuatu yang dingin dan penuh perhitungan, bukan kehangatan cinta yang biasa ia lihat. Siva menggelengkan kepalanya pelan, mengusir pikiran buruk itu. Ini hari pernikahannya. Wajar jika ia merasa gugup dan pikirannya menjadi aneh. Akhirnya, ia tiba di hadapan Bram. Ayahnya melepaskan gandengannya, menyerahkan tangan Siva ke dalam genggaman Bram. Tangan Bram terasa dingin, tidak sehangat yang Siva bayangkan. Sekali lagi, Siva menepis perasaan ganjil itu. Mungkin Bram juga gugup. Tentu saja, semua pria gugup di hari pernikahan mereka. Prosesi ijab kabul dimulai. Suara penghulu yang tenang dan berwibawa memenuhi ruangan. Siva menundukkan kepalanya. Jemarinya bertaut erat dengan jemari Bram. Ia bisa merasakan denyut nadi Bram, cepat dan teratur. Ia mencoba menyalurkan ketenangan, meremas pelan tangan suaminya. Tapi tak ada balasan. Tangan itu tetap pasif dan dingin. "Saya terima nikah dan kawinnya Siva binti Anwar dengan mas kawin tersebut. Dibayar tunai." Suara Bram terdengar lantang dan mantap, tanpa sedikit pun keraguan. Para saksi serempak berkata, "Sah." Diikuti oleh doa dan tepuk tangan meriah dari para tamu. Siva mengangkat wajahnya. Air mata haru mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia kini adalah seorang istri. Istri dari pria yang sangat ia cintai. Bram menoleh padanya. Senyumnya masih terpasang sempurna. Ia mendekatkan wajahnya, mengecup kening Siva dengan lembut. Namun kecupan itu terasa seperti formalitas. Sebuah pertunjukan yang harus dilakukan. Tidak ada getaran, tidak ada kelembutan yang tulus. Hanya bibir dingin yang menempel sesaat di kulitnya. Resepsi pernikahan digelar tak kalah megahnya. Ratusan tamu penting dari kalangan pebisnis dan sosialita hadir memberikan selamat. Siva berdiri di samping Bram, terus-menerus tersenyum hingga pipinya terasa kaku. Ia mencoba memulai percakapan ringan dengan suaminya, namun Bram lebih sibuk menyapa para tamu, tertawa dan berbincang akrab, terutama dengan mereka yang memiliki nama besar di dunia bisnis. Ibu Ratna juga tak kalah sibuk. Ia berkeliling dari satu meja ke meja lain, memamerkan menantu barunya yang kaya raya. Siva ini anak yang baik sekali, mandiri, punya banyak perusahaan.
Bram beruntung sekali bisa mendapatkannya. Ucapnya berulang kali, dengan nada bangga yang terdengar janggal di telinga Siva. Seolah-olah ia sedang memamerkan sebuah piala kemenangan, bukan seorang anggota keluarga baru. Di tengah keramaian itu, Siva merasa semakin terasing. Ia melihat bagaimana Bram dan ibunya bertukar pandang dari kejauhan. Sebuah pandangan singkat yang penuh arti, seolah mereka sedang berbagi rahasia besar. Siva mencoba mengabaikannya, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ia hanya terlalu lelah dan terlalu banyak berpikir. Malam semakin larut. Para tamu mulai berpamitan. Siva merasa lega. Akhirnya ia bisa memiliki waktu berdua saja dengan suaminya, menumpahkan segala kegelisahan aneh yang ia rasakan seharian ini. Mereka diantar menuju kamar penthouse hotel yang telah dihias dengan indah. Kelopak mawar merah tersebar di atas ranjang. Lilin-lilin aromaterapi menyala di setiap sudut, menciptakan suasana yang intim dan romantis. Siva duduk di tepi ranjang, melepas tiara kecil yang menghiasi rambutnya. Ia menatap Bram yang sedang melonggarkan dasinya di depan cermin. "Hari yang panjang ya, Mas," ucap Siva lembut, mencoba memecah keheningan. Bram menoleh lewat pantulan cermin. Senyumnya sudah hilang, digantikan oleh ekspresi datar yang sulit diartikan. "Ya, sangat panjang. Aku lelah sekali." Ia berjalan bukan ke arah Siva, melainkan ke arah sofa di sudut ruangan. Ia merebahkan dirinya di sana, memejamkan mata. Siva tertegun. "Mas, kamu tidak mau?" Ia tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. "Aku terlalu lelah." "Siva, acara hari ini benar-benar menguras tenaga. Kita butuh istirahat," jawab Bram tanpa membuka matanya. "Lagi pula, aku ingin malam pertama kita menjadi sesuatu yang spesial, bukan saat kita berdua sama-sama kelelahan seperti ini. Besok saja, ya." Alasan itu terdengar masuk akal, namun hati Siva terasa seperti diremas. Ada kekecewaan yang mendalam, juga rasa dingin yang mulai merayap di hatinya. Ini malam pertama mereka. Malam yang seharusnya menjadi awal dari kehidupan mereka bersama. Tapi suaminya lebih memilih tidur di sofa, dengan alasan lelah. Siva tidak membantah. Ia tidak ingin memulai pernikahan mereka dengan sebuah pertengkaran. Ia mencoba menjadi istri yang pengertian. "Baiklah, Mas. Selamat istirahat," ucapnya dengan suara bergetar. Ia mematikan lilin-lilin, menyisakan lampu tidur yang temaram. Ia berbaring sendirian di ranjang besar yang terasa kosong dan dingin. Aroma mawar yang tadi terasa romantis, kini terasa memuakan. Ia menatap langit-langit kamar, mendengarkan deru napas Bram yang teratur dari sofa. Di tengah kemewahan dan kesempurnaan palsu hari itu, Siva merasa sangat kesepian. Perasaan ganjil yang ia rasakan seharian tadi kini semakin kuat, berubah menjadi sebuah firasat buruk yang mencengkeram hatinya erat-erat. Ia tidak tahu apa itu, tapi ia tahu, ada sesuatu yang sangat salah. Cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui celah tirai tebal, mengusik tidur Siva yang tidak nyenyak. Ia membuka matanya perlahan, mengerjap beberapa kali untuk menyesuaikan diri. Hal pertama yang ia lihat adalah sisi kosong di sampingnya, lalu sofa di sudut ruangan tempat Bram tertidur semalam. Sofa itu juga kosong. Sejenak, Siva merasa panik. Namun kemudian ia mendengar suara gemericik air dari kamar mandi. Ia menghela napas lega. Mungkin Bram bangun pagi untuk mandi. Mungkin semalam ia benar-benar hanya kelelahan. Siva memutuskan untuk mengubur semua pikiran negatifnya. Hari ini adalah hari pertama ia sebagai seorang istri. Ia harus memulainya dengan semangat dan pikiran yang positif. Ia bangkit dari ranjang, mengenakan jubah tidur sutranya, dan berjalan keluar dari kamar. Penthouse itu memiliki dapur kecil yang modern dan lengkap. Siva memutuskan untuk membuat sarapan istimewa. Ia menemukan bahan-bahan segar di dalam kulkas. Sepertinya pihak hotel sudah menyiapkannya. Dengan cekatan, ia mulai membuat kopi, roti panggang, dan telur orak-arik dengan taburan keju dan peterseli. Aroma harum masakan mulai memenuhi ruangan. Aroma sebuah rumah tangga yang selalu ia impikan. Saat ia sedang menata makanan di atas meja makan kecil yang menghadap ke jendela besar dengan pemandangan kota,
pintu kamar mandi terbuka. Bram keluar dengan handuk melilit pinggangnya. Rambutnya masih basah. Ia tidak tersenyum. Wajahnya masih sama datarnya seperti semalam. "Selamat pagi, Mas. Aku siapkan sarapan," sapa Siva dengan senyum cerah, mencoba mengabaikan ekspresi dingin suaminya. Bram tidak menjawab. Ia hanya berjalan melewati Siva, masuk kembali ke dalam kamar tidur. Tak lama kemudian, pintu kamar utama terbuka lagi. Kali ini bukan hanya Bram yang keluar, tapi juga Ibu Ratna. Siva terkejut. Sejak kapan mertuanya ada di sini? Bagaimana ia bisa masuk? Ibu Ratna sudah berpakaian rapi. Wajahnya dirias tipis, namun sorot matanya tajam dan menusuk. Bram juga sudah mengenakan kemeja dan celana kain, seolah mereka akan pergi ke sebuah pertemuan bisnis, bukan menikmati pagi pertama sebagai pengantin baru. "Duduk, Siva. Ada yang mau kami bicarakan," kata Ibu Ratna dengan nada perintah. Ia menarik kursi dan duduk dengan angkuh, diikuti oleh Bram yang duduk di sebelahnya. Suasana seketika menjadi tegang. Aroma kopi dan roti panggang yang tadi terasa hangat, kini terasa menyesakkan. Siva menelan ludah. Firasat buruknya kembali datang dengan kekuatan penuh. Ia menarik kursi di seberang mereka dan duduk dengan punggung tegak. "Ada apa, Bu? Mas?" Bram berdeham. Ia tidak menatap mata Siva. Pandangannya dilemparkan ke arah jendela, ke gedung-gedung pencakar langit di kejauhan. "Begini, Siva, aku mau kita akhiri saja semuanya." Dunia Siva seakan berhenti berputar. Telinganya berdenging. Ia pasti salah dengar. "Apa maksudmu, Mas? Akhiri apa? Kita baru saja menikah kemarin." Ibu Ratna tertawa kecil. Tawa sinis yang membuat bulu kuduk Siva berdiri. "Kamu ini pura-pura bodoh atau memang bodoh?" Bram bilang, "Dia mau menceraikanmu. Sudah jelas." Jantung Siva serasa dicabut paksa dari dadanya. Napasnya tercekat. Ia menatap Bram, mencari penyangkalan, mencari tanda bahwa ini semua hanya lelucon yang sangat tidak lucu. Tapi yang ia temukan hanyalah wajah dingin tanpa emosi. "Kenapa?" Hanya satu kata itu yang berhasil keluar dari bibir Siva yang bergetar. Bram akhirnya menoleh, menatap lurus ke mata Siva. Tatapan itu bukan lagi tatapan yang dingin, tapi tatapan yang penuh dengan rasa jijik dan kemenangan. "Karena aku tidak pernah mencintaimu, Siva. Aku tidak pernah punya perasaan apapun padamu." Kata-kata itu seperti belati yang menusuk langsung ke ulu hatinya. Sakit, perih, dan menghancurkan. "Sejak awal, tujuan kami mendekatimu memang hanya satu. Hartamu," lanjut Bram tanpa jeda, seolah ingin segera menyelesaikan semuanya. "Kami butuh modal untuk gaya hidup kami, untuk membayar hutang-hutang ibu, dan untuk membiayai pernikahanku yang sesungguhnya." "Pernikahan yang sesungguhnya?" bisik Siva, nyaris tak bersuara. Ibu Ratna kembali menyeringai. Ia tampak menikmati setiap detik penderitaan Siva. Tentu saja, Bram akan segera menikahi Santi, kekasihnya sejak lama. Wanita yang cantik, seksi, dan selevel dengannya. Tidak sepertimu, wanita kaku yang hanya tahu bekerja dan mengumpulkan uang. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka adalah tamparan keras bagi Siva. Jadi selama ini, semua perhatian, semua kata-kata manis, semua janji, hanyalah bagian dari sebuah skenario besar. Ia hanyalah sebuah alat, sebuah mesin ATM yang mereka manfaatkan untuk mencapai tujuan mereka. Rasa sakit di hatinya perlahan mulai berubah. Ada sesuatu yang lain yang tumbuh, sesuatu yang dingin, kelam, dan sangat kuat. Kemarahan. "Jadi, ijab kabul kemarin." Siva memulai. Suaranya kini terdengar lebih stabil, lebih dingin. "Hanyalah sebuah gerbang legalitas untuk memindahkan asetmu ke tangan kami," potong Bram cepat. "Sebagai suami, aku berhak atas hartamu. Dan setelah semuanya selesai, aku tidak butuh kamu lagi. Jadi, dengan ini aku jatuhkan talak kepadamu. Aku ceraikan kamu." Ucapan itu final. Tak ada lagi keraguan. Tak ada lagi ruang untuk berharap.
Ibu Ratna berdiri, berjalan mengitari meja dan berhenti di belakang Siva. Ia menepuk pundak Siva dengan kasar. Terima kasih atas semua hartamu, menantu. Ah, maaf, maksudku mantan menantu. Rumah mewahmu, mobil sportmu, dan saham-saham perusahaanmu itu akan kami manfaatkan dengan sangat baik. Sekarang, bereskan barang-barangmu yang tidak berguna itu dan pergilah dari sini. Jangan pernah menunjukkan wajahmu lagi di hadapan kami. Mereka berdua menatap Siva, menunggu reaksi yang mereka harapkan. Mereka menunggu Siva menangis, histeris, memohon, atau bahkan mengamuk. Mereka siap menikmati pertunjukan kehancuran seorang wanita yang telah mereka tipu mentah-mentah. Euforia kemenangan terpancar jelas di wajah mereka. Mereka merasa telah berhasil menjalankan rencana sempurna, dan kini mereka berada di puncak dunia, dengan kekayaan Siva di genggaman mereka. Mereka sudah menang. Atau setidaknya, itulah yang mereka kira. Itulah yang terjadi setelah Bram mengucapkan kata talak. Bukan keheningan yang syahdu, melainkan keheningan yang pekat dan berat, penuh dengan kepuasan jahat dari satu pihak dan kehampaan yang membeku dari pihak lain. Bram dan Ibu Ratna menatap Siva dengan sorot mata predator yang telah berhasil menerkam mangsanya. Mereka menunggu air mata, teriakan, sumpah serapah. Mereka siap menikmati buah dari rencana licik mereka, yaitu kehancuran total seorang Siva. Namun, detik-detik berlalu dan reaksi yang mereka antisipasi tak kunjung datang. Siva tidak bergerak. Ia hanya duduk diam. Matanya menatap kosong ke cangkir teh di hadapannya yang sudah mendingin. Kepulan uap tipis terakhir lenyap di udara. Persis seperti kehangatan cintanya yang baru saja dipadamkan secara paksa. Di dalam kepalanya, badai sedang mengamuk. Kata-kata Bram dan Ibu Ratna berdengung seperti ribuan lebah marah. Sakitnya tak terperi. Seolah jantungnya benar-benar dicabik-cabik. Setiap kenangan indah, setiap tawa, setiap janji manis, kini terungkap sebagai kepalsuan yang menjijikkan. Ia merasa bodoh, naif, dan kotor karena telah membiarkan dirinya ditipu sedemikian rupa. Air mata panas mengancam akan tumpah. Sebuah isak tangis histeris siap meledak dari tenggorokannya. Tapi kemudian, sesuatu yang lain mengambil alih. Sesuatu yang dingin, tajam, dan sangat familiar. Itu adalah naluri bisnisnya. Naluri yang sama yang telah membantunya membangun kerajaan bisnisnya dari warisan kecil orang tuanya. Naluri seorang petarung yang tidak pernah membiarkan emosi mengaburkan penilaian. Pikirannya mulai bekerja dengan kecepatan luar biasa. Rasa sakit itu tidak hilang, tapi ia dorong ke sudut paling belakang benaknya, dikunci di dalam sebuah kotak baja. Saat ini bukan waktunya untuk berkabung. Saat ini adalah waktunya untuk berperang. Ia memandang dua orang di hadapannya bukan lagi sebagai suami dan mertua yang mengkhianatinya, melainkan sebagai kompetitor licik yang mencoba melakukan akuisisi paksa terhadap aset-asetnya. Dan dalam dunia bisnis, Siva tidak pernah kalah. Perlahan, sangat perlahan, ia mengangkat cangkir tehnya. Gerakannya begitu tenang dan terukur. Seolah tidak ada hal luar biasa yang baru saja terjadi. Keheningan dipecah oleh suara denting pelan saat cangkir porselen itu menyentuh bibirnya. Ia menyesap teh dingin itu tanpa mengernyitkan dahi. Bram dan Ibu Ratna saling pandang, sedikit bingung. Reaksi Siva yang aneh ini mulai merusak momen kemenangan mereka. Apa kamu sudah gila? Tidak dengar apa yang kami katakan. Bentak Ibu Ratna, kesabarannya mulai menipis. Siva meletakkan cangkirnya kembali ke atas piring kecil dengan keanggunan yang sama. Ia lalu mengangkat wajahnya, dan untuk pertama kalinya sejak tadi, ia menatap langsung ke mata mereka. Tatapannya kosong, tanpa cinta, tanpa benci, tanpa emosi apapun. Itu adalah tatapan paling menakutkan yang pernah Bram lihat. Dan kemudian, bibir Siva sedikit terangkat, membentuk sebuah senyuman tipis. Senyuman yang lebih dingin dari lantai marmer di bawah kaki mereka. Sudah selesai bicaranya? Tanyanya dengan suara yang jernih dan stabil, seolah ia baru saja mendengarkan presentasi bisnis yang membosankan. Bram mengerutkan kening. Apa maksudmu? Tentu saja sudah. Kami sudah mendapatkan apa yang kami mau. Oh, ya?
Siva sedikit memiringkan kepalanya. Apa memangnya yang kalian mau? Jangan pura-pura bodoh, seru Bram. Nadanya mulai meninggi karena kesal. Kami mau hartamu. Dan sekarang semua itu milikku. Rumah, mobil, perusahaanmu, semuanya. Siva mempertahankan senyum dinginnya. Ia bersandar dengan santai di kursinya, melipat tangannya di atas meja. Ia menatap Bram, lalu beralih ke Ibu Ratna, seolah sedang menilai dua anak kecil yang sedang membual tentang permen curian. Harta? Ucap Siva pelan. Setiap suku katanya diucapkan dengan penekanan yang tajam. Harta yang mana yang kalian bicarakan? Pertanyaan itu, yang diucapkan dengan nada polos yang dibuat-buat, menghantam mereka seperti tamparan tak terlihat. Euforia di wajah mereka seketika goyah. Apa maksudmu, harta yang mana? Ulang Ibu Ratna dengan gugup. Tentu saja semua kekayaanmu. Kamu pikir kami ini bodoh? Siva tertawa kecil. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa kering tanpa humor yang membuat suasana semakin mencekam. Justru itu yang sedang aku pertanyakan. Silakan. Siva menggerakkan tangannya ke arah Bram dengan anggun. Silakan periksa rekening kalian. Periksa hadiah pernikahan dariku yang seharusnya sudah masuk pagi ini. Ada sedikit keraguan di mata Bram, tapi keserakahannya jauh lebih besar. Dengan angkuh, ia mengeluarkan ponsel pintarnya yang paling canggih, ponsel yang juga dibelikan oleh Siva. Ia pikir Siva hanya menggertak, mencoba taktik putus asa untuk menunda kekalahannya. Jarinya dengan cepat membuka aplikasi mobile banking. Wajahnya sudah siap untuk melihat deretan angka 0 yang akan mengubah hidupnya selamanya. Namun, wajahnya berubah. Senyum angkuh itu memudar, lalu lenyap, digantikan oleh kerutan dalam di dahinya. Matanya membelalak. Ia menekan tombol refresh berulang kali, seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Tidak mungkin. Desisnya. Ibu Ratna yang tidak sabar langsung merebut ponsel itu dari tangan putranya. Matanya yang serakah menjelajahi layar. Dan sama seperti Bram, wajahnya langsung pucat pasi. Di layar itu, di bawah nama Bram, tertera saldo rekening yang menyedihkan. Jumlahnya bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan makan malam mewah mereka semalam. Apa ini? Di mana uangnya? Pekik Ibu Ratna. Suaranya melengking tinggi. Ia menatap Siva dengan mata melotot. Menuduh. Apa yang sudah kamu lakukan? Hah? Kamu menyembunyikannya. Bram juga menatap Siva dengan marah. Kepanikannya mulai terlihat jelas. Ini pasti trikmu, kan? Kamu jangan main-main. Siva, aku ini suamimu secara sah. Aku bisa menuntutmu. Siva kembali menyesap tehnya. Seolah keributan mereka hanyalah suara latar yang tidak penting. Suami? Suami yang mana? Bukankah kamu baru saja menceraikanku beberapa menit yang lalu? Ucapnya dengan tenang. Dan soal menuntut, silakan saja. Aku justru sangat menantikannya. Akan sangat menarik melihat bagaimana pengadilan menanggapi kasus seorang pria yang menikahi wanita hanya untuk merampas hartanya sehari kemudian. Kata-kata Siva menusuk tepat di jantung ketakutan mereka. Mereka tahu rencana mereka ilegal dan tidak bermoral. Mereka hanya mengandalkan kebodohan dan kepasrahan Siva sebagai korban. Mereka tidak pernah menyangka korban mereka akan melawan balik dengan begitu cerdas dan tenang. Tapi aset-asetmu, rumah ini, perusahaan. Gagap Bram. Logikanya mulai hancur berantakan. Semua yang kalian lihat, Siva memulai. Suaranya terdengar seperti bisikan mematikan. Hanyalah sebuah panggung. Panggung yang aku bangun khusus untuk kalian berdua. Dan sekarang, pertunjukannya sudah selesai. Ia berdiri dari kursinya. Jubah tidur sutranya menyapu lantai tanpa suara. Ia berjalan ke arah jendela besar, membelakangi mereka, menatap kota yang mulai sibuk di bawah sana. Kalian pikir aku sebodoh itu? Lanjutnya. Suaranya memantul dari kaca jendela. Kalian pikir aku membangun semua ini dari nol dengan keberuntungan saja? Kalian meremehkanku. Kalian meremehkan otakku. Dan itu adalah kesalahan terbesar kalian. Ia berbalik, dan kini tak ada lagi senyum di wajahnya.
Yang ada hanyalah ekspresi dingin seorang ratu yang baru saja memenangkan perang tanpa satupun goresan di tubuhnya. Sekarang, jika kalian sudah selesai dengan drama pagi ini, aku punya banyak pekerjaan. Dan kalian, ia menunjuk ke arah pintu dengan dagunya. Sebaiknya pergi sebelum aku memanggil keamanan untuk mengusir 2 orang asing yang masuk tanpa izin ke properti perusahaanku. Bram dan Ibu Ratna membeku, terpaku di kursi mereka. Kata-kata, properti perusahaanku, berdengung di telinga mereka. Syok, kebingungan, dan ketakutan yang luar biasa kini melanda mereka. Kemenangan yang mereka genggam erat beberapa menit yang lalu kini telah berubah menjadi debu, terbang tertiup oleh senyum tenang seorang wanita yang telah mereka hancurkan hatinya, namun gagal mereka taklukkan jiwanya. Mereka baru mulai menyadari bahwa mereka bukan sedang berhadapan dengan domba naif, melainkan seekor singa betina yang telah dengan sabar menunggu mereka masuk ke dalam perangkapnya. Pikiran Siva melayang kembali, menembus kemewahan palsu penthouse hotel ini, kembali ke sebuah sore yang mendung 3 minggu sebelum hari pernikahannya. Saat itu, ia baru saja pulang lebih awal dari kantor, berniat memberi kejutan pada Bram di apartemen yang mereka sewa bersama menjelang hari besar mereka. Ia membawa serta 2 cangkir kopi dari kedai favorit mereka dan sekotak kue kesukaan Bram. Langkahnya ringan saat ia membuka pintu apartemen tanpa suara. Ia ingin melihat ekspresi terkejut di wajah calon suaminya. Namun, yang ia dapatkan justru sebuah kejutan yang meremukkan hatinya. Ia mendengar suara Bram dari arah balkon, berbicara di telepon. Nada suaranya terdengar santai dan penuh konspirasi. Sangat berbeda dari nada lembut yang biasa ia gunakan pada Siva. Siva berhenti di ambang pintu, bersembunyi di balik dinding. Ia tidak berniat menguping, tapi beberapa potong kalimat yang ia tangkap membuatnya membeku di tempat. Iya, sabar sedikit, San. Semuanya berjalan sesuai rencana, kata Bram. Jeda sejenak, ia pasti sedang mendengarkan lawan bicaranya. Tentu saja aku tidak mencintainya. Kamu pikir aku mau dengan wanita kaku dan membosankan seperti itu? Ini murni bisnis. Sayang, setelah aku sah jadi suaminya, kita akan kuras habis semua hartanya. Wanita bodoh itu tidak akan tahu apa-apa. Setiap kata terasa seperti cambukan api di punggung Siva. San. Santi? Nama itu, Siva pernah mendengarnya. Bram memperkenalkannya sebagai sepupu jauh. Wanita bodoh? Wanita kaku? Jadi begitukah Bram melihatnya selama ini? Setelah semua asetnya pindah tangan, lanjut Bram, tawanya terdengar menjijikan. Aku akan langsung menceraikannya. Mungkin sehari setelah menikah, biar lebih dramatis. Lalu kita bisa menikah dan hidup bahagia selamanya dengan uangnya. Bayangkan saja, sayang, kita tidak perlu bekerja seumur hidup. Cangkir kopi di tangan Siva bergetar hebat. Cairan panasnya nyaris tumpah. Ia menggigit bibirnya sekuat tenaga untuk menahan isakan yang mendesak keluar. Dunianya runtuh dalam hitungan detik. Cinta yang ia agung-agungkan, masa depan yang ia impikan, semuanya ternyata hanyalah sebuah kebohongan besar yang dirancang dengan begitu rapi. Dengan hati-hati, ia melangkah mundur, menutup pintu apartemen sepelan mungkin, dan berlari dari sana. Ia tidak tahu kemana tujuannya. Ia hanya terus berlari hingga napasnya habis. Ia berakhir di dalam mobilnya yang terparkir di basemen, dan di sanalah ia membiarkan semuanya meledak. Ia menangis sejadi-jadinya, memukul setir mobil, meraungkan rasa sakit dan pengkhianatan yang tak tertahankan. Ia menangisi kebodohannya, ketulusannya yang telah diinjak-injak, dan hatinya yang kini hancur berkeping-keping. Ia menangis selama berjam-jam, hingga matanya bengkak dan suaranya serak. Malam mulai turun saat tangisnya akhirnya mereda, digantikan oleh kehampaan yang dingin. Di tengah kehampaan itu, sebuah bayangan muncul di benaknya, wajah ayahnya. Ia ingat nasihat ayahnya yang selalu diulang-ulang, di dunia bisnis ataupun dunia nyata, jangan pernah biarkan orang lain menjadikanmu korban. Jika mereka menyerangmu, jangan hanya bertahan. Serang balik. Dan pastikan mereka tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Saat itulah, sesuatu di dalam diri Siva berubah. Air matanya berhenti mengalir. Kesedihan itu membeku,
berubah menjadi bongkahan es yang tajam. Ia tidak akan menjadi korban. Ia tidak akan membiarkan Bram dan wanita jalang itu menari di atas penderitaannya. Jika mereka menginginkan permainan, maka ia akan memberikan mereka sebuah permainan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Keesokan paginya, dengan mata yang masih sedikit bengkak namun dengan tekad yang membara, Siva menghubungi Pak Tirtayasa. Beliau adalah pengacara kepercayaan keluarganya sejak lama, seorang pria tua bijaksana yang sudah ia anggap seperti pamannya sendiri. Mereka bertemu di sebuah ruangan privat di kantor hukum milik Pak Tirta. Dengan suara yang datar dan tanpa air mata, Siva menceritakan semua yang ia dengar. Pak Tirta mendengarkan dengan saksama. Wajahnya yang keriput mengeras karena marah. Anak tidak tahu diuntung, geramnya setelah Siva selesai bercerita. Beraninya mereka mencoba menipu putri sahabatku. Apa yang ingin kamu lakukan? Nah? Kita bisa membatalkan pernikahan ini sekarang juga dan melaporkan dia atas percobaan penipuan. Siva menggeleng pelan. Tidak, Pak. Itu terlalu mudah untuknya. Membatalkan pernikahan hanya akan membuatnya mencari mangsa lain. Aku tidak mau itu. Aku mau mereka melanjutkan rencana mereka. Aku mau mereka berpikir mereka sudah menang. Aku mau mereka merasakan euforia kemenangan tertinggi, sebelum aku merampas semuanya dari hadapan mereka dan menjatuhkan mereka ke jurang paling dalam. Pak Tirta menatap Siva dengan sorot mata yang baru. Ada kekaguman di sana. Ia melihat bayangan sahabatnya, ayah Siva, dalam diri gadis muda yang tegar ini. Baiklah, katanya dengan anggukan mantap. Jika itu maumu, kita akan siapkan skenario terbaik. Kita akan buat panggungnya semegah mungkin. Maka, dimulailah sebuah operasi senyap yang brilian. Langkah pertama adalah menyusun perjanjian pranikah. Pak Tirta merancangnya dengan sangat cerdik. Di permukaan, perjanjian itu terlihat standar, memuat klausul-klausul umum. Namun di dalamnya, terselip pasal-pasal detail yang menegaskan bahwa semua harta bawaan Siva, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di masa depan, termasuk semua keuntungan bisnis dan warisan, adalah murni miliknya dan tidak dapat diganggu-gugat dalam kondisi apapun, termasuk perceraian. Mereka sengaja membuatnya tebal dan penuh dengan bahasa hukum yang rumit, yakin bahwa Bram yang arogan dan malas tidak akan membacanya dengan teliti. Dan benar saja, saat Siva menyodorkannya, Bram hanya tertawa dan menandatanganinya tanpa membaca satu halaman pun, sambil berkata, "Aku tidak butuh perjanjian ini, sayang. Semua milikmu adalah milikku juga nantinya." Langkah kedua, dan ini adalah langkah paling krusial, adalah mengamankan aset. Atas saran Pak Tirta, 2 hari sebelum pernikahan, Siva secara resmi memindahkan kepemilikan 99% saham di semua perusahaannya, seluruh portofolio investasinya, dan surat-surat berharga lainnya ke dalam sebuah trust fund atau dana perwalian. Dana perwalian ini dikelola oleh dewan yang terdiri dari Pak Tirta dan ayahnya sebagai wali amanat, dengan Siva sebagai satu-satunya penerima manfaat. Secara hukum, aset-aset itu bukan lagi milik pribadi Siva, melainkan milik entitas hukum dana perwalian. Ia tidak bisa menjualnya sembarangan, dan yang terpenting, seorang suami tidak akan bisa mengklaimnya. Untuk rumah mewah dan koleksi mobilnya, Siva juga melakukan langkah cerdik. Ia menjual semua properti dan kendaraan itu ke perusahaan induk miliknya sendiri. Jadi, meskipun ia masih tinggal di rumah itu dan menggunakan mobil-mobil itu, status kepemilikannya adalah aset perusahaan, bukan aset pribadi. Satu-satunya yang ia sisakan di rekening pribadinya adalah sejumlah uang tunai yang cukup besar untuk membiayai pernikahan mewah dan memberikan ilusi bahwa ia masih sangat kaya secara pribadi. Inilah umpan yang ia pasang untuk menjerat Bram dan ibunya. Menjalani hari-hari menjelang pernikahan adalah siksaan batin terberat bagi Siva. Ia harus terus berpura-pura. Ia harus tersenyum pada pria yang ia tahu berencana menghancurkannya. Ia harus bersikap manis pada calon mertua yang menganggapnya sebagai mesin uang. Setiap pelukan, setiap kecupan, setiap kata cinta dari Bram terasa seperti racun. Namun ia menahannya. Ia memainkan perannya sebagai pengantin wanita yang naif dan mabuk cinta dengan sangat sempurna. Sehari sebelum ijab kabul, saat ia menandatangani dokumen terakhir dengan Pak Tirta,
ada setetes air mata yang jatuh di atas kertas. Itu adalah air mata perpisahan. Perpisahan untuk cinta tulusnya yang telah mati, dan perpisahan untuk Siva yang lama. Siva yang percaya pada dongeng. Saat ia mengangkat pulpennya, ia terlahir kembali menjadi wanita yang berbeda. Lebih kuat, lebih dingin, dan jauh lebih waspada. Kini, saat ingatan itu memudar dan ia kembali ke masa sekarang, di penthouse hotel yang menjadi saksi bisu pengkhianatan itu, Siva merasa lega. Semua persiapan yang menyakitkan itu tidak sia-sia. Ia melihat kepanikan dan kebingungan di wajah Bram dan Ibu Ratna, dan untuk pertama kalinya setelah 3 minggu yang penuh kepura-puraan, ia merasakan sedikit kepuasan. Ini barulah babak pertama. Pertunjukan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Kehancuran tidak datang dengan ledakan dahsyat, melainkan dengan keheningan yang memekakan telinga. Setelah Siva pergi, meninggalkan mereka dengan ultimatum yang dingin, Bram dan Ibu Ratna hanya bisa duduk terpaku. Kemewahan kamar penthouse yang beberapa saat lalu terasa seperti istana kemenangan, kini berubah menjadi penjara emas yang menyesakan. Aroma bunga lili yang mahal tiba-tiba terasa seperti wangi bunga di pemakaman. Pikiran Bram berputar liar, mencoba mencari celah, mencari kesalahan dalam logika Siva. Tidak mungkin. Bagaimana bisa seorang wanita yang selama ini ia anggap polos dan mudah dikendalikan bisa merancang skenario serumit ini? Pasti ada yang salah. Ia pasti hanya menggertak. Ya, ini semua pasti gertakan besar untuk membuat mereka panik. Dia bohong, desis Bram, lebih pada dirinya sendiri daripada pada ibunya. Dia pasti menyembunyikan uangnya di rekening lain. Perjanjian pranikah itu, aku yakin ada celahnya. Kita bisa menuntutnya. Kita bisa. Bisa apa? Bentak Ibu Ratna. Suaranya bergetar karena campuran amarah dan ketakutan. Kebekuannya pecah, digantikan oleh kepanikan yang tak terkendali. Tuntut? Tuntut pakai apa? Pengacara butuh uang. Bram, kita tidak punya apa-apa. Saldo di rekeningmu bahkan tidak cukup untuk membayar ongkos taksi pulang. Ia berdiri dan mulai mondar-mandir seperti binatang yang terperangkap. Ini semua salahmu. Kenapa kamu tidak membaca perjanjian itu baik-baik? Sudah ibu bilang, jangan meremehkan perempuan itu. Tapi kamu terlalu sombong, terlalu sibuk dengan kekasihmu si Santi itu. Tuduhan itu menyulut emosi Bram. Salahku? Ini semua kan ide ibu. Dari awal ibu yang menyuruhku mendekati Siva. Ibu yang bilang kita harus memanfaatkannya. Ibu yang merencanakan semua ini. Aku hanya memberimu jalan, tapi kamu yang menjalankannya dengan bodoh. Balas Ibu Ratna tak mau kalah, matanya melotot. Kamu terlalu percaya diri. Kamu pikir hanya dengan wajah tampanmu itu semua wanita akan bertekuk lutut? Lihat sekarang. Kita tidak mendapatkan apa-apa. Malah kita sekarang jadi bahan tertawaan. Cukup, Bu, teriak Bram, frustrasinya memuncak. Saling menyalahkan tidak akan menyelesaikan apa-apa. Kita harus berpikir. Mereka terdiam, saling menatap dengan napas terengah-engah. Di mata satu sama lain, mereka tidak lagi melihat sekutu, melainkan cerminan dari kegagalan dan keserakahan mereka sendiri. Aliansi mereka yang dibangun di atas kebohongan mulai retak di bawah tekanan pertama. Tiba-tiba, telepon di meja samping tempat tidur berdering nyaring, memecah keheningan yang tegang. Keduanya tersentak. Dengan ragu, Bram mengangkat gagang telepon. Halo. Selamat pagi, Bapak Bram. Saya Amelia dari Magnifique Weddings. Sapa suara ceria di seberang sana. Hanya ingin mengkonfirmasi, kami sangat senang acara Bapak dan Ibu Siva kemarin berjalan lancar. Untuk sisa pembayaran sebesar 820 juta rupiah. Apakah benar akan dilunasi via transfer hari ini sesuai kesepakatan kita? Darah serasa surut dari wajah Bram. 820 juta. Ia menelan ludah yang terasa seperti pasir. Ah, iya. Soal itu, nanti biar Siva yang mengurusnya. Coba hubungi dia saja. Jawab Bram gagap. Mencoba mengulur waktu. Terdengar jeda sejenak. Lalu suara Amelia kembali terdengar. Kali ini sedikit lebih formal dan dingin.
Mohon maaf, Pak Bram. Tapi beberapa saat yang lalu kami justru baru menerima telepon dari asisten pribadi Ibu Sifa. Beliau menyampaikan bahwa sesuai dengan kesepakatan awal yang ditandatangani oleh Bapak, semua tagihan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pernikahan menjadi tanggung jawab dan atas nama Bapak sepenuhnya. Ibu Sifa hanya menanggung biaya gaun dan rias wajah pribadinya saja. Gagang telepon terasa licin di tangan Bram yang berkeringat. Apa? Tidak mungkin. Pasti ada salah paham. Tidak ada salah paham, Pak. Kami memegang salinan kontraknya. Jadi, kami tunggu konfirmasi transfernya sebelum jam 3 sore ini ya, Pak. Terima kasih. Klik. Sambungan telepon terputus. Bram meletakkan gagang telepon dengan tangan gemetar. Ia menatap ibunya dengan pandangan kosong. Wedding organizer 800 juta, Sifa bilang itu tanggung jawabku. Belum sempat Ibu Ratna bereaksi, telepon itu berdering lagi. Kali ini dari vendor catering. Tagihannya 350 juta. Bram belum selesai bicara, telepon genggamnya yang tergeletak di meja ikut bergetar. Panggilan dari toko perhiasan, menanyakan sisa pembayaran mahar berlian yang ternyata belum lunas. Lalu dari dekorator bunga. Lalu dari penyedia mobil pengantin. Telepon-telepon itu terus berdatangan, silih berganti, seperti rentetan tembakan senapan mesin yang memberondong mereka tanpa ampun. Setiap dering telepon adalah paku baru yang ditancapkan ke peti mati rencana mereka. Gunung kekayaan yang mereka impikan dalam sekejap berubah menjadi gunung hutang yang menjulang tinggi, siap menimbun mereka hidup-hidup. Ibu Ratna terduduk lemas di sofa, wajahnya pucat seperti mayat. Ia memegangi kepalanya yang terasa pusing. Habislah kita, Bram. Rintihnya. Di tengah rentetan teror finansial itu, ponsel Bram bergetar lagi. Kali ini bukan nomor tak dikenal. Di layar tertera nama, Santi sayang. Jantung Bram berdebar kencang karena alasan yang berbeda. Ia melirik ibunya, lalu berjalan ke sudut ruangan untuk menjawab telepon. Halo, sayang? Sapanya, mencoba terdengar senormal mungkin. Sayang, bagaimana? Sudah beres? Kapan aku bisa lihat rumah baru kita? Aku sudah tidak sabar. Cerocos suara manja Santi di seberang sana, penuh antisipasi. Apa wanita bodoh itu sudah pergi? Dia menangis-nangis. Kan? Aku ingin sekali melihat fotonya. Bram memejamkan matanya, merasakan kepalanya berdenyut hebat. Bagaimana ia harus menjelaskan bencana ini? Sabar ya, sayang. Ada sedikit masalah teknis soal transfer aset. Butuh waktu beberapa hari. Masalah teknis? Apa maksudmu? Bukankah katanya semua otomatis setelah kalian sah? Jangan bilang kamu gagal. Bram, kamu sudah janji padaku. Nada suara Santi mulai berubah. Tak lagi manja, melainkan tajam dan menuntut. Tidak gagal. Hanya tertunda. Kamu tenang saja, oke? Aku akan urus semuanya. Nanti aku telepon lagi, ucap Bram cepat. Lalu segera menutup telepon sebelum Santi bisa bertanya lebih jauh. Ia bersandar ke dinding, merasakan kakinya lemas. Ia terjebak. Di satu sisi, ia menghadapi kemarahan Sifa yang dingin dan penuh perhitungan. Di sisi lain, ia harus menghadapi tuntutan Santi yang tidak sabaran. Dan di tengah-tengah, ibunya mulai meracau tentang hutang dan kehancuran. Sarang nyaman yang mereka bangun dari kebohongan dan keserakahan itu kini mulai terbakar dari dalam. Apinya adalah hutang yang mencekik, dan bahan bakarnya adalah kepanikan mereka sendiri. Bram menatap sekeliling kamar penthouse yang mewah itu. Semuanya terasa seperti ejekan. Ia dan ibunya adalah dua tikus serakah yang berhasil masuk ke lumbung padi, hanya untuk menemukan bahwa semua padi itu terbuat dari racun, dan pintunya kini telah terkunci dari luar. Bab. Sementara Bram dan ibunya dilalap api kepanikan di penjara mewah mereka, Sifa berada di tempat yang sangat berbeda. Ia tidak pulang ke rumahnya yang kini terasa tercemar oleh kenangan palsu. Ia juga tidak pergi ke kantor utamanya. Sebaliknya, ia berada di sebuah kantor pribadi kecil yang tidak banyak diketahui orang. Sebuah ruang perang yang ia siapkan beberapa tahun lalu untuk situasi-situasi krisis.
Ruangan itu didominasi warna monokrom. Perabotannya minimalis namun fungsional. Tidak ada foto atau hiasan pribadi, hanya papan tulis besar, beberapa layar monitor yang menampilkan data pasar saham, dan meja kerja yang bersih. Di hadapannya, duduk Pak Tirtayasa, menemaninya dengan secangkir teh hangat di tangan. Wajah Siva tenang, namun matanya memancarkan ketajaman seorang jenderal yang sedang memetakan medan perang. Di atas meja, terbentang sebuah map berisi daftar aset dan fasilitas yang selama ini ia pinjamkan pada Bram dan ibunya. Ini adalah daftar targetnya. Mereka sudah mulai merasakan panasnya. Siva, kata Pak Tirta pelan, setelah mendengar laporan singkat dari asisten Siva tentang panggilan para vendor. Mereka pasti sedang kalang kabut. Siva mengangguk, tanpa ekspresi. Itu baru pemanasan, Pak. Sekarang saatnya kita mulai menggunting satu persatu benang harapan yang mungkin masih mereka miliki. Ia mengambil ponselnya, bukan untuk menelepon, melainkan untuk mengirim serangkaian pesan singkat kepada timnya yang sudah bersiaga. Perintahnya singkat, jelas, dan tanpa ampun. Pesan pertama ditujukan pada manajer keuangannya. Isinya, blokir dan batalkan semua kartu kredit tambahan atas nama Bram Putra dan Ratnawati. Efektif segera. Di apartemen lamanya, Ibu Ratna, setelah sedikit tenang, mencoba menggunakan kartu kredit yang diberikan Siva untuk memesan makanan mewah. Setidaknya, sebelum mereka terusir, mereka bisa makan enak untuk terakhir kalinya. Namun saat pelayan hotel datang dengan mesin EDC, kartu itu ditolak. Kali, 2 kali, 3 kali. Mohon maaf, Bu, transaksi ditolak oleh bank. Wajah Ibu Ratna memerah karena malu dan marah. Ia mencoba kartu lain, yang diberikan Bram. Hasilnya sama. Semua akses finansial mereka yang bersumber dari Siva telah terputus total. Perintah kedua Siva ditujukan kepada kepala divisi aset perusahaannya. Isinya, mobil sport dengan nomor polisi B1 Bra, status penggunaan aset tanpa izin oleh pihak eksternal. Mohon lakukan prosedur penarikan kembali hari ini juga. Koordinasikan dengan tim eksternal. 1 jam kemudian, Bram dan Ibu Ratna akhirnya diantar keluar dari penthouse oleh petugas keamanan hotel dengan sopan namun tegas. Penghinaan ini terasa membakar kulit mereka. Dengan langkah gontai, mereka menuju ke parkiran basemen. Satu-satunya harapan Bram adalah mobil sport hitam mengkilap yang ia banggakan. Ia bisa menjualnya untuk menutupi sebagian hutang. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping saat mereka tiba di lokasi parkir. Mobilnya ada di sana, namun dikelilingi oleh 4 orang berbadan tegap dan sebuah mobil derek. Hei, apa-apaan ini? Mau apa kalian dengan mobil saya? Teriak Bram, berlari mendekat. Seorang pria berjaket kulit, pemimpin tim penarik, menghampirinya dengan tenang. Ia menunjukkan sebuah surat perintah di tabletnya. Selamat siang. Kami dari perusahaan Leasing. Menurut data kami, kendaraan ini adalah aset milik PT Sentosa Jaya. Dan kami menerima perintah penarikan kembali langsung dari direksi perusahaan atas nama Ibu Siva karena penggunaan oleh pihak yang tidak berwenang. Tidak berwenang. Saya ini suaminya. Ini hadiah pernikahan. Bantah Bram dengan suara keras, mencoba menarik perhatian orang-orang di sekitar. Pria itu tersenyum tipis. Maaf, Pak. Data kami tidak menunjukkan nama Bapak sebagai pemilik ataupun pengguna resmi yang terdaftar. Jika Bapak keberatan, silakan selesaikan langsung dengan pihak PT Sentosa Jaya. Tugas kami di sini hanya menjalankan perintah. Tanpa mempedulikan protes Bram yang semakin histeris, 2 orang lainnya dengan cekatan memasang pengait ke roda mobil. Beberapa tamu hotel yang lewat mulai berhenti menonton, berbisik-bisik, dan bahkan ada yang merekam dengan ponsel. Penghinaan itu kini menjadi tontonan publik. Dalam hitungan menit, mobil yang menjadi simbol status dan kebanggaannya itu diseret tanpa daya ke atas mobil derek dan dibawa pergi, meninggalkan Bram yang berdiri mematung dengan kepalan tangan gemetar dan wajah merah padam. Guntingan ketiga adalah yang paling telak. Siva mengirim pesan kepada tim legal dan keamanan propertinya. Rumah di kawasan Premier Residence. Ganti semua kunci dan sistem keamanan.
Tempatkan 2 petugas keamanan di gerbang. Tidak ada seorang pun dengan nama Bram Putra atau Ratnawati yang diizinkan masuk. Pasang papan pemberitahuan, aset milik perusahaan, dilarang masuk tanpa izin. Setelah drama di parkiran, dengan sisa uang tunai yang mereka miliki, Bram dan Ibu Ratna menyetop taksi. Satu-satunya tujuan yang terpikir oleh mereka adalah rumah mewah yang dijanjikan Siva sebagai rumah pernikahan mereka. Setidaknya di sana mereka bisa beristirahat dan berpikir. Namun, lagi-lagi, harapan mereka dipatahkan dengan kejam. Dari kejauhan, mereka sudah bisa melihat ada yang berbeda. Gerbang rumah yang biasanya terbuka sedikit kini tertutup rapat. 2 orang satpam berseragam baru berdiri tegak di depannya. Bram turun dari taksi dengan gusar. "Pak, buka pintunya. Saya pemilik rumah ini." Salah satu satpam mendekat. Sikapnya sopan namun tegas. "Mohon maaf, Bapak siapa ya?" "Saya Bram, suami Bu Siva." Satpam itu memeriksa daftar nama di tangannya. Ia menggeleng. "Maaf, Pak, nama Bapak tidak ada di dalam daftar penghuni atau tamu yang diizinkan masuk. Sesuai instruksi dari manajemen PT Sentosa Jaya selaku pemilik properti ini, kami tidak bisa mengizinkan Bapak dan Ibu masuk." Kemudian, satpam itu menyerahkan sebuah amplop coklat. Di dalamnya ada surat resmi dari tim kuasa hukum Siva. Isinya singkat. Pemberitahuan larangan memasuki properti perusahaan tanpa izin, dan peringatan akan tuntutan hukum jika mereka nekat melakukan pelanggaran. Bram meremas surat itu hingga lusuh. Ia menatap rumah impiannya yang kini terasa lebih jauh dari bintang di langit. Disinilah seharusnya ia memulai hidup barunya yang penuh kemewahan bersama Santi. Nyatanya, ia bahkan tidak bisa melewati gerbangnya. Mereka tidak punya pilihan lain. Dengan perasaan hancur dan terhina, Bram menyebutkan satu alamat terakhir pada sopir taksi. Alamat rumah kontrakan sempit dan pengap milik ibunya di pinggiran kota. Tempat yang mati-matian ingin ia tinggalkan, kini menjadi satu-satunya tempat mereka bisa kembali. Kontras antara kemegahan rumah yang baru saja mereka lihat dengan gang sempit dan dinding kusam rumah kontrakan itu begitu menyakitkan. Bau comberan yang menguar dari selokan di depan rumah serasa mengejek kegagalan mereka. Di ruang perangnya, Siva menerima 3 pesan konfirmasi di ponselnya. Kartu kredit telah diblokir. Aset kendaraan berhasil ditarik kembali. Properti Premier Residence telah diamankan. Ia mengambil sebuah pulpen dan membuat 3 tanda centang di kertas di hadapannya. Tidak ada senyum kemenangan di wajahnya. Hanya ada ekspresi dingin seorang eksekutor yang baru saja menyelesaikan tahap pertama dari tugasnya. Ia bersandar di kursinya, menatap keluar jendela. Ini baru permulaan. Ia baru saja memotong benang-benang harapan mereka. Selanjutnya, ia akan mulai membongkar fondasi kehidupan mereka, hingga tidak ada lagi yang tersisa. Hari-hari setelah pengusiran dari surga dunia terasa seperti siksaan tanpa akhir bagi Bram dan Ibu Ratna. Mereka terperangkap di dalam rumah kontrakan yang sempit dan pengap. Sebuah monumen hidup bagi kegagalan mereka. Dinding yang catnya mengelupas seolah mengejek mereka. Langit-langit yang bernoda jamur seolah menertawakan nasib mereka. Udara terasa berat, penuh dengan debu, penyesalan, dan kebencian yang tak terucap di antara ibu dan anak itu. Bram lebih banyak menghabiskan waktunya dengan berbaring di dipan tua yang reyot, menatap kosong ke langit-langit. Energinya terkuras habis. Penghinaan demi penghinaan yang ia alami dalam 24 jam terakhir telah meremukkan harga dirinya hingga menjadi serpihan. Ia kehilangan istri, harta, mobil, rumah, dan status sosialnya dalam sekejap. Ibu Ratna, sebaliknya, tidak bisa diam. Ia mondar-mandir di ruangan sempit itu. Tangannya terus memijat pelipisnya yang berdenyut. Mulutnya tak henti-hentinya meracau. Ia menyalahkan Bram, menyalahkan Siva, menyalahkan takdir, menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Setiap dering telepon dari nomor tak dikenal membuatnya melompat ketakutan, membayangkan teror dari penagih utang. Di tengah atmosfer neraka inilah, sebuah ketukan keras di pintu depan terdengar. Bukan ketukan sopan, melainkan gedoran yang kasar dan tidak sabar. Bram dan Ibu Ratna saling pandang dengan cemas. Siapa itu?
bisik Ibu Ratna. Aku tidak tahu, jawab Bram lesu, tidak berniat bangkit dari dipannya. Gedoran itu terdengar lagi, lebih keras, diiringi suara teriakan seorang wanita yang mereka kenal betul. Bram, buka pintunya. Aku tahu kamu di dalam. Jangan pura-pura tidak ada orang. Itu suara Santi. Mata Bram membelalak panik. Dari semua orang di dunia ini, Santi adalah orang terakhir yang ingin ia temui dalam kondisi seperti ini. Ia belum siap. Ia belum punya cerita bohong yang meyakinkan untuk menutupi bencana ini. Jangan dibuka, bisik Bram pada ibunya. Tapi terlambat. Santi, yang tidak sabar, mendorong pintu triplek tipis itu dengan sekuat tenaga. Pintu yang kuncinya sudah longgar itu langsung terbuka. Berdirilah Santi di ambang pintu. Sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya. Ia mengenakan gaun mini ketat berwarna merah menyala, membawa tas tangan desainer, yang mungkin palsu, dan riasannya tebal seolah baru pulang dari pesta. Matanya yang tajam langsung memindai seluruh ruangan dengan ekspresi jijik. Dari dipan reo tempat Bram berbaring, ke perabotan tua yang usang, hingga ke Ibu Ratna yang hanya mengenakan daster kusam. Bram, kamu ngapain di sini? Tanyanya dengan nada tinggi. Hidungnya sedikit berkerut seolah mencium bau busuk. Ini rumah siapa? Ya ampun, kumuh sekali. Katanya kamu lagi di penthouse? Kenapa dari kemarin teleponku tidak diangkat-angkat? Bram tergagap, mencoba bangkit duduk. Santi, aku bisa jelaskan. Sebelum Bram bisa merangkai kebohongannya, Ibu Ratna, yang sudah muak dengan segalanya, maju selangkah. Kebenciannya pada Siva kini sedikit terbagi pada wanita di hadapannya, yang ia anggap sebagai salah satu biang keladi dari masalah putranya. Jelaskan apa lagi? Sembur Ibu Ratna dengan ketus. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Gagal. Rencana kami gagal total. Wanita ular itu sudah menipu kami. Kami tidak dapat apa-apa. Puas kamu. Kata-kata itu menghantam Santi seperti sambaran petir. Ekspresi wajahnya berubah drastis dari bingung menjadi tidak percaya, lalu menjadi amarah yang meledak-ledak. Apa? Gagal? Apa maksudmu gagal? Pekiknya. Suaranya melengking hingga beberapa tetangga di sebelah mulai mengintip dari jendela mereka. Bram, apa yang dikatakan ibumu ini benar? Bram hanya bisa menunduk, tidak berani menatap mata Santi yang menyala-nyala. Kebungkamannya adalah jawaban yang lebih dari cukup. Jadi semua janjimu itu bohong, jerit Santi. Ia melangkah masuk dan menunjuk-nunjuk wajah Bram. Tas Hermes yang kamu janjikan? Liburan keliling Eropa? Apartemen mewah di pusat kota? Pernikahan kita? Semuanya itu cuma omong kosong. Aku tidak bohong, San. Aku pikir. Pikir apa? Kamu pikir aku mau sama kamu kalau kamu itu gembel? Potong Santi dengan kejam. Aku menemanimu selama ini, mendengarkan semua rencanamu, karena aku pikir kamu itu pintar. Ternyata kamu itu bodoh. Bodoh sekali sampai bisa ditipu perempuan lain. Hinaan itu terasa lebih menyakitkan bagi Bram daripada kehilangan uang. Ia merasa kejantanannya diinjak-injak di depan ibunya sendiri. Jaga mulutmu, Santi, bela Ibu Ratna, meskipun ia sendiri baru saja mengatai putranya bodoh. Kamu pikir kami tidak tahu niatmu? Kamu juga sama saja, perempuan materialistis yang hanya mengincar harta anakku. Kalau saja Bram tidak tergila-gila padamu, dia pasti bisa lebih fokus pada rencananya. Ironi dari ucapan itu begitu kental hingga terasa pahit. Santi tertawa histeris mendengar tuduhan itu. Oh, jadi sekarang aku yang salah? Dengar ya, Tante Tua. Setidaknya aku jujur dari awal kalau aku mau hidup enak. Tidak seperti kalian berdua, penipu yang bersembunyi di balik topeng cinta dan keluarga. Kalian itu lebih menjijikkan. Pertengkaran tiga arah itu semakin memanas. Suara teriakan dan makian mereka tumpah ruah keluar dari rumah kontrakan yang sempit, menjadi tontonan gratis bagi para tetangga yang kini sudah berkumpul di depan gang. Mereka tidak lagi berbisik-bisik, melainkan menonton dengan terang-terangan. Penghinaan publik ini adalah batas kesabaran Santi. Ia
yang selalu menjaga citranya sebagai wanita glamor, tidak sudi dipermalukan di lingkungan kumuh seperti ini. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu dengan suara yang lebih keras agar semua tetangga bisa mendengar, ia mengucapkan pukulan terakhirnya. "Dengar ya, semuanya!" teriaknya sambil menunjuk ke dalam rumah. Laki-laki tidak berguna ini dan ibunya yang serakah baru saja mencoba menipu istrinya yang kaya raya. Mereka menggelar pernikahan super mewah dengan berhutang, berpikir bisa membayarnya dengan harta si istri. Tapi ternyata, istrinya jauh lebih pintar. Sekarang mereka tidak punya apa-apa selain hutang segunung. Mereka itu penipu. Penipu miskin. Setelah membongkar aib itu, Santi menatap Bram dengan tatapan paling dingin dan menghina. Ia melepas sebuah gelang imitasi murahan dari pergelangan tangannya. Satu-satunya hadiah yang pernah Bram berikan. "Ini, ambil kembali barang murahanmu." Ia melemparkan gelang itu ke wajah Bram. "Jangan pernah hubungi aku lagi. Hubungan kita selesai. Aku tidak sudi berurusan dengan pecundang sepertimu." Dengan itu, Santi berbalik. Berjalan dengan angkuh melewati kerumunan tetangga yang menatapnya dengan berbagai macam ekspresi, dan menghilang di ujung gang. Bram dan Ibu Ratna terpaku di tempat. Mereka kini sendirian, menjadi pusat perhatian dari tatapan-tatapan sinis dan bisikan-bisikan tetangga mereka. Bram tidak hanya kehilangan segalanya secara materi, ia baru saja kehilangan wanita yang menjadi alasannya melakukan pengkhianatan ini, dengan cara yang paling memalukan. Ia telah menukar berlian dengan sebuah batu kerikil, dan kini, batu kerikil itu pun telah menolaknya mentah-mentah. Kehancurannya kini lengkap, tidak hanya finansial, tapi juga sosial dan emosional. Beberapa hari berlalu dalam kabut kesengsaraan. Bram dan Ibu Ratna hidup seperti hantu di dalam rumah kontrakan mereka. Siang dan malam terasa sama saja, diwarnai oleh keheningan yang canggung dan sesekali ledakan pertengkaran kecil yang dipicu oleh hal-hal sepele. Makanan mereka hanya mie instan dan air putih. Teror yang sesungguhnya datang dari dering telepon dan ketukan di pintu. Para penagih utang dari vendor pernikahan mulai agresif, meninggalkan surat somasi yang diselipkan di bawah pintu. Bram benar-benar hancur. Ia kehilangan semangat hidup. Pria yang tadinya penuh pesona dan percaya diri itu kini lebih mirip bayangan, dengan mata cekung dan tatapan kosong. Ia menolak untuk keluar rumah, terlalu malu untuk menghadapi cemoohan para tetangga. Sementara Bram tenggelam dalam depresi, Ibu Ratna justru terbakar oleh keputusasaan yang memberinya energi aneh. Otaknya yang licik terus berputar, mencari jalan keluar, mencari celah sekecil apapun. Ia tidak bisa menerima kekalahan ini. Ia tidak sudi menghabiskan sisa hidupnya dalam kemiskinan dan hinaan. Lalu, sebuah ide muncul di benaknya. Ide yang didasarkan pada asumsi kelirunya tentang Siva. Selama ini, ia dan Bram melihat Siva sebagai wanita yang cerdas dalam bisnis, tetapi bodoh dalam urusan hati. Mereka pikir, di balik penampilan luarnya yang tegar, Siva pastilah masih wanita yang sama, yang lembut, pemaaf, dan mudah tersentuh. Mereka hanya salah strategi. Kekerasan dan arogansi tidak berhasil. Mungkin, kelembutan dan rasa iba bisa. "Ibu punya rencana," katanya pada Bram suatu pagi. Bram hanya bergumam tanpa menoleh. "Ibu akan menemui Siva," lanjut Ibu Ratna. Matanya berbinar dengan harapan baru. "Ibu akan meminta maaf. Ibu akan menangis di kakinya kalau perlu. Ibu akan memohon belas kasihan. Siva itu hatinya baik. Dia tidak mungkin tega melihat kita menderita seperti ini. Apalagi melihatmu hancur, Bram. Bagaimanapun juga, kamu pernah jadi suaminya. Ibu yakin, kita masih bisa meluluhkan hatinya." Tanpa menunggu persetujuan dari putranya yang apatis, Ibu Ratna mulai bersiap. Ia memilih pakaiannya yang paling sederhana dan terlihat paling menyedihkan. Ia tidak memakai riasan, membiarkan lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas. Ia bahkan sengaja tidak menyisir rambutnya dengan rapi. Ia ingin terlihat seperti seorang ibu tua yang malang dan putus asa. Misinya adalah memainkan sebuah drama, dan ia adalah aktris utamanya. Perjalanannya menuju kantor pusat Siva adalah sebuah tamparan keras pertama bagi realitas.
Ia harus berdesakan di dalam bus kota yang panas dan sesak, merasakan tatapan aneh dari penumpang lain. Ia, yang sudah terbiasa diantar jemput dengan mobil mewah, kini harus merasakan penderitaan rakyat jelata. Ketika akhirnya ia tiba, gedung pencakar langit yang menjulang tinggi di hadapannya terasa begitu mengintimidasi. Siva Group, tertulis dengan huruf-huruf perak raksasa di atas lobi utama. Dengan gemetar, ia melangkah masuk ke lobi yang dingin, luas, dan sangat mewah. Semua orang di sekelilingnya tampak sibuk, profesional, dan berbusana mahal. Ia merasa seperti seekor tikus kotor yang tersesat di istana marmer. Di meja resepsionis, seorang wanita muda yang cantik dan ramah menyapanya. "Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" Saya mau bertemu dengan Siva." "Ibu Siva," kata Ibu Ratna dengan suara yang dibuat serak. "Bilang saja ini ibunya, ibu mertuanya." Resepsionis itu tersenyum sopan, namun tatapannya profesional. "Mohon maaf, Bu. Apakah ibu sudah memiliki janji temu dengan Ibu Siva?" "Tidak perlu janji. Ini urusan keluarga. Penting," desak Ibu Ratna, mulai kehilangan kesabarannya. "Mohon maaf, Bu. Sesuai prosedur, semua tamu harus memiliki janji temu. Ibu Siva jadwalnya sangat padat hari ini," jawab resepsionis itu dengan tenang, tidak terintimidasi sama sekali. Ibu Ratna hendak membuat keributan, namun ia sadar itu akan merusak citra Ibu Malang yang sedang ia bangun. Akhirnya, ia hanya bisa menunggu saat resepsionis itu menelepon ke lantai atas. Setelah beberapa saat, resepsionis itu berkata, "Ibu Siva bersedia menemui Ibu. Silakan tunggu di lobi tamu di lantai 3. Nanti akan ada yang menjemput." Secercah harapan muncul di hati Ibu Ratna. Siva mau menemuinya. Rencananya pasti berhasil. Ia diantar ke sebuah ruangan tunggu kecil di lantai 3. Ruangan itu nyaman dan elegan, namun terasa dingin dan impersonal. Tidak ada sentuhan pribadi. Berbeda jauh dengan ruang kerja Siva yang pernah ia lihat di foto. Ia menunggu selama hampir 15 menit. Sebuah taktik yang ia yakini sengaja dilakukan Siva untuk membuatnya semakin gugup. Akhirnya, pintu terbuka. Siva masuk. Ia tidak mengenakan pakaian santai, melainkan setelan kerja berwarna biru tua yang membuatnya terlihat sangat berwibawa dan berkuasa. Rambutnya disanggul rapi. Riasannya tipis namun tegas. Ia tidak tampak seperti wanita yang patah hati. Ia tampak seperti seorang direktur utama yang siap memimpin rapat dewan. Tanpa menunggu 1 detik pun, Ibu Ratna langsung memulai adegannya. Ia berlari kecil, lalu menjatuhkan diri berlutut di depan Siva, mencoba memeluk kaki mantan menantunya itu. "Siva, anakku, maafkan ibu," isaknya. Air mata yang sudah ia siapkan sejak tadi langsung mengalir deras. "Maafkan semua kesalahan ibu dan Bram. Kami hilaf. Nak, kami dibutakan oleh keserakahan. Tolong, Siva, ampuni kami." Siva hanya berdiri diam, membiarkan wanita tua itu menangis dan memeluk kakinya. Ia tidak berusaha menyingkir, tapi juga tidak berusaha membantu. Ia hanya menatap kosong ke dinding di depannya, seolah sedang menonton sebuah pertunjukan teater yang buruk. "Lihatlah Bram sekarang, Nak," lanjut Ibu Ratna di sela isak tangisnya. "Dia hancur, dia tidak mau makan, tidak mau bicara, dia seperti mayat hidup. Ibu tidak sanggup melihatnya seperti itu. Dia anak ibu satu-satunya. Siva, tolong demi rasa kasihan, demi Tuhan, cabut semua tuntutanmu. Berilah kami kesempatan kedua. Anggap saja ibu ini seperti ibumu sendiri." Ia terus meracau, mengeluarkan semua kalimat memelas yang sudah ia latih. Ia menangis hingga suaranya serak dan napasnya tersengal-sengal. Setelah merasa energinya habis, ia perlahan mendongak, menatap Siva dengan mata basahnya, berharap melihat sedikit saja rasa iba di sana. Tapi yang ia temukan adalah sepasang mata yang dingin seperti es. Tidak ada simpati. Tidak ada kehangatan. Tidak ada apa-apa. Siva menunggu beberapa detik dalam keheningan, seolah memastikan bahwa pertunjukan itu benar-benar sudah berakhir. Lalu, dengan suara yang rendah dan datar,
Ia berbicara. Air mata ibu sudah habis? Adegannya sudah selesai. Pertanyaan itu begitu dingin dan tak terduga hingga tangis Ibu Ratna seketika berhenti. Ia menatap Siva dengan bingung. Siva menunduk sedikit. Tatapannya menusuk tajam. Jangan buang-buang waktu dan tenagaku dengan drama murahan ini, Bu. Aku tahu persis apa yang sedang Ibu lakukan. Ia berjongkok agar wajah mereka sejajar. Namun ia tidak menyentuh Ibu Ratna. Biar aku perjelas satu hal. Penyesalanmu bukan karena ibu sudah menyakitiku. Penyesalanmu adalah karena rencanamu gagal. Jika rencana kalian berhasil, saat ini ibu tidak akan berlutut di kakiku sambil menangis. Ibu akan menari dan tertawa di atas penderitaanku bersama anak kesayanganmu dan selingkuhannya. Ibu Ratna gemetar. Setiap kata Siva adalah kebenaran telak yang menelanjangi niat busuknya. Dan untuk drama, menganggap ibu seperti ibuku sendiri, lanjut Siva. Suaranya bergetar sedikit karena amarah yang terkontrol. Jangan pernah berani-beraninya ibu membandingkan dirimu dengan almarhumah ibuku. Ibuku mengajariku tentang harga diri dan kekuatan. Sedangkan ibu mengajari anakmu cara menjadi penipu dan parasit. Siva berdiri tegak, kembali memasang ekspresi dinginnya. Sebelum ibu melanjutkan upaya manipulasi ini, ada baiknya ibu tahu satu hal. Ia melirik ke sudut ruangan. Seluruh percakapan kita di ruangan ini, termasuk semua permohonan maaf palsu dan air mata buaya ibu, sedang direkam. Ini akan menjadi bukti tambahan yang sangat bagus untuk pengacaraku. Sebagai bukti niat buruk kalian yang terus berlanjut. Terima kasih sudah datang. Mendengar kata, direkam, wajah Ibu Ratna berubah dari pucat menjadi seputih kertas. Tangisnya berhenti total. Matanya membelalak ngeri. Ia telah masuk ke perangkap lain. Ia mencoba berakting untuk mendapatkan simpati. Tapi yang ia lakukan justru memberikan amunisi baru bagi lawannya. Dengan tubuh gemetar, ia mencoba bangkit berdiri. Ia menatap Siva dengan campuran rasa takut dan benci yang mendalam. Wanita di hadapannya ini bukan lagi Siva yang ia kenal. Ini adalah orang asing yang dingin, kejam, dan 100 langkah lebih maju darinya. Siva menekan tombol interkom di dinding. Keamanan, tolong antar Ibu Ratna keluar dari gedung. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, Siva berbalik dan berjalan keluar ruangan, meninggalkan Ibu Ratna yang terpaku dalam kekalahan mutlaknya yang kedua kali. Air mata buayanya telah mengering, digantikan oleh kenyataan pahit bahwa ia sedang berhadapan dengan kekuatan yang tidak akan pernah bisa ia taklukkan dengan cara apapun. Kunjungan Ibu Ratna yang gagal total ke kantor Siva bukan hanya sebuah kekalahan, melainkan sebuah deklarasi perang terbuka tahap akhir. Siva tahu bahwa tidak akan ada lagi upaya negosiasi atau permohonan. Yang tersisa hanyalah pertarungan hukum yang brutal hingga salah satu pihak hancur total. Dan Siva, dengan semua sumber daya dan bukti yang dimilikinya, tidak berniat untuk kalah. Rekaman video, permohonan maaf, Ibu Ratna segera dikirimkan ke Pak Tirtayasa. Pengacara tua itu tertawa terbahak-bahak saat melihatnya. Luar biasa, katanya melalui telepon pada Siva. Wanita ini benar-benar tidak tahu malu. Dia pikir pengadilan itu panggung sandiwara. Ini akan menjadi bukti karakter yang sangat kuat di persidangan nanti, menunjukkan pola perilaku manipulatif mereka. Dengan amunisi baru itu, tim hukum Siva bergerak lebih cepat dan lebih agresif. Mereka tidak hanya menuntut Bram dan Ibu Ratna untuk melunasi seluruh hutang biaya pernikahan yang mencapai miliaran rupiah. Mereka melangkah lebih jauh. Pak Tirtayasa, dengan tim investigasi forensik keuangannya, menelusuri semua aliran dana Siva selama masa pertunangannya dengan Bram. Mereka menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar penipuan pernikahan. Mereka menemukan bukti penggelapan. Selama beberapa bulan terakhir sebelum pernikahan, Siva, dalam kebutaan cintanya, pernah memberikan Bram akses ke salah satu rekening investasinya yang lebih kecil. Ia bilang itu untuk modal usaha bersama mereka di masa depan. Siva mengira uang itu digunakan Bram untuk menjajaki peluang bisnis properti kecil-kecilan seperti yang selalu ia ceritakan. Namun, penelusuran rekening koran menunjukkan cerita yang sangat berbeda. Aliran dana itu tidak mengarah ke perusahaan properti manapun. Sebaliknya,
Uang itu ditarik dalam jumlah-jumlah besar dan ditransfer ke beberapa rekening yang berbeda. Setelah diselidiki lebih lanjut, rekening-rekening itu terlacak ke sebuah kasino online, beberapa butik mewah, dan yang paling telak, rekening pribadi atas nama Santi. Bram tidak hanya menipu Siva, ia telah secara aktif mencuri uangnya untuk berjudi dan menghidupi gaya hidup mewah selingkuhannya. Ini bukan lagi perkara perdata. Ini adalah tindak pidana. Kita dapat dia, Siva, kata Pak Tirta dengan nada serius. Ini bukan lagi tentang hutang piutang. Ini penggelapan dan penipuan. Kita bisa menyeretnya ke ranah pidana. Ancamannya bukan lagi sita aset, tapi kurungan penjara. Siva terdiam sejenak di ujung telepon. Ada sedikit rasa ngilu di hatinya saat mendengar kata penjara. Bagaimanapun, pria itu pernah ia cintai. Namun, rasa ngilu itu cepat sekali hilang, digantikan oleh ingatan akan pengkhianatan yang dingin dan wajah puas mereka saat menjatuhkan talak. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan padanya. Kenapa ia harus menunjukkannya pada mereka? Lanjutkan, Pak. Jawab Siva dengan suara mantap. Lakukan apa yang harus dilakukan. Surat panggilan dari kepolisian tiba di rumah kontrakan Ibu Ratna seperti sebuah surat kematian. Saat Bram membacanya, tangannya gemetar hebat hingga kertas itu nyaris jatuh. Tuduhannya jelas, penipuan dan penggelapan, dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Dunia Bram benar-benar runtuh. Ia bisa menghadapi kemiskinan, ia bisa menahan malu, tapi penjara? Bayangan sel yang sempit, dingin, dan penuh dengan kriminal lain membuatnya mual karena takut. Kepanikan yang sesungguhnya, kepanikan yang melumpuhkan, akhirnya mencengkeramnya. Ia dan ibunya mencoba mencari pengacara. Tapi tidak ada pengacara yang mau mengambil kasus mereka tanpa uang muka yang besar. Mereka mencoba menjual sisa perabotan di rumah. Tapi hasilnya tidak seberapa. Mereka benar-benar terpojok. Berita tentang kasus ini mulai menyebar di kalangan bisnis. Siva, dengan cerdik, tidak pernah berbicara langsung pada media. Namun, tim humasnya membocorkan beberapa detail secara anonim ke portal-portal berita bisnis. Ceritanya dikemas bukan sebagai drama percintaan, melainkan sebagai kasus penipuan investasi yang canggih. Nama Bram dan Ibu Ratna tidak disebut secara gamblang, namun deskripsinya sangat jelas bagi siapapun yang mengenal mereka. Seorang pengusaha muda yang mencoba menipu investor wanitanya melalui modus pernikahan. Akibatnya, reputasi Bram hancur total. Namanya masuk daftar hitam di komunitas bisnis. Tidak ada satupun perusahaan yang mau mempekerjakannya, bahkan untuk posisi rendahan sekalipun. Setiap pintu tertutup rapat di depan wajahnya. Di hari persidangan pertama, Bram dan Ibu Ratna datang dengan pengacara pro bono yang tampak kurang berpengalaman. Mereka terlihat kuyu dan kalah sebelum perang dimulai. Di seberang ruangan, tim hukum Siva, yang dipimpin oleh Pak Tirtayasa, tampak solid, profesional, dan sangat siap. Siva sendiri tidak hadir. Ia tidak perlu hadir. Bukti-bukti yang berbicara untuknya sudah lebih dari cukup. Pak Tirtayasa mempresentasikan kasusnya dengan brilian. Ia menunjukkan bukti perjanjian pranikah yang diabaikan. Ia membeberkan rekaman percakapan telepon Bram dengan Santi yang, secara legal, berhasil didapatkan oleh tim investigatornya. Ia menunjukkan bukti aliran dana dari rekening investasi Siva ke rekening judi dan rekening Santi. Dan sebagai pukulan terakhir, ia memutar rekaman video, air mata buaya, Ibu Ratna di kantor Siva, menunjukkan pada hakim karakter asli dari para terdakwa. Bram dan ibunya hanya bisa menunduk malu. Tidak ada satupun pembelaan yang bisa mereka ajukan. Setiap bukti adalah paku yang menancap semakin dalam. Mereka tidak punya celah untuk berkelit. Putusan hakim datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Untuk kasus perdata, pengadilan memenangkan Siva sepenuhnya. Semua hutang pernikahan dibebankan pada Bram, dan pengadilan memerintahkan penyitaan aset apapun yang mungkin masih dimiliki Bram dan ibunya, meskipun tidak ada yang tersisa, untuk membayar ganti rugi. Dan untuk kasus pidana, vonisnya bahkan lebih berat. Bram Putra dinyatakan bersalah atas tindak pidana penipuan dan penggelapan.
Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 4 tahun. Palu hakim yang diketuk 3 kali terdengar seperti dentang lonceng kematian bagi Bram. Ia ambruk di kursinya. Wajahnya pucat pasi. Ibu Ratna menjerit histeris. Mencoba memeluk putranya sebelum petugas membawanya pergi. Pemandangan itu menyedihkan. Tapi tidak ada satupun orang di ruang sidang yang merasa iba. Mereka sedang menyaksikan karma yang bekerja dengan sempurna. Saat Bram digiring keluar dari ruang sidang dengan tangan terborgol, ia sempat melihat Pak Tirtayasa yang berdiri tenang di kejauhan. Pengacara tua itu menatapnya, bukan dengan kemenangan, melainkan dengan tatapan dingin penuh perhitungan. Skakmat, permainan telah berakhir. Sang ratu telah memakan raja lawan. Siva telah memenangkan perang. Bukan hanya sekadar menang, ia telah memastikan lawan-lawannya hancur total, tanpa kemungkinan untuk bangkit kembali. Kehancuran mereka adalah final. Siva menerima kabar tentang vonis Bram bukan di ruang perangnya yang dingin, melainkan di sebuah tempat yang hangat dan penuh kehidupan. Ia berada di sebuah panti asuhan kecil di pinggir kota. Panti asuhan yang sama yang sering ia kunjungi bersama almarhumah ibunya dulu. Ia baru saja selesai menandatangani dokumen untuk merenovasi total bangunan panti itu, menggunakan sebagian dana dari trust fund miliknya. Saat pesan dari Pak Tirta masuk, ia sedang dikelilingi oleh anak-anak kecil yang tertawa riang, memamerkan hasil gambar mereka. Ia membaca pesan itu dengan tenang. Permainan selesai. Kita menang di semua lini. Dia dapat 4 tahun. Siva tidak tersenyum. Ia juga tidak merasa gembira. Yang ia rasakan hanyalah sebuah kelegaan yang dalam, seolah sebuah beban yang sangat berat akhirnya terangkat dari pundaknya. Ia mematikan ponselnya, tidak ingin diganggu lagi oleh bayang-bayang masa lalunya. Ia kembali fokus pada anak-anak di sekelilingnya, pada tawa tulus mereka, pada masa depan cerah yang bisa ia bantu ciptakan untuk mereka. Di sanalah ia menemukan kedamaian. Beberapa minggu kemudian, Siva menutup buku lama itu rapat-rapat. Ia menjual rumah mewah yang pernah ia rencanakan untuk ditinggali bersama Bram. Ia tidak mau ada satupun benda di sekitarnya yang bisa mengingatkannya pada pengkhianatan itu. Ia membeli sebuah penthouse baru yang lebih modern dan lebih sesuai dengan seleranya. Sebuah istana baru yang ia bangun untuk dirinya sendiri. Ia memesan tiket pesawat kelas 1 untuk perjalanan solo keliling Eropa selama sebulan penuh. Ia mengunjungi museum di Paris, menikmati opera di Vienna, menyusuri kanal-kanal di Venesia, dan mendaki perbukitan di Swiss. Perjalanan itu bukan pelarian, melainkan sebuah proses penyembuhan. Ia memberi waktu bagi hatinya untuk pulih, untuk memaafkan dirinya sendiri karena pernah begitu naif. Ia belajar untuk kembali jatuh cinta, bukan pada seorang pria, tetapi pada dirinya sendiri dan pada kehidupannya yang luar biasa. Sekembalinya dari Eropa, Siva terjun kembali ke dunia bisnis dengan semangat dan visi yang baru. Ia menjadi lebih berani, lebih inovatif, dan lebih kejam dalam negosiasi. Perusahaannya berkembang pesat, merambah ke sektor-sektor bisnis baru. Ia menjadi salah satu figur pengusaha wanita paling berpengaruh di negaranya. Sering diundang sebagai pembicara untuk menginspirasi generasi muda. Ia tidak pernah menceritakan detail kisah pahitnya, namun ia selalu menekankan satu hal dalam setiap seminarnya. Jangan pernah biarkan siapapun meremehkanmu, dan jangan pernah takut untuk melawan saat seseorang mencoba merampas apa yang menjadi hakmu. Sementara matahari bersinar begitu cerah untuk Siva, gerhana abadi telah menelan kehidupan para pecundang. Di dalam penjara, Bram menjadi pribadi yang pendiam dan penuh penyesalan. Ketampanan dan pesonanya luntur di balik dinding yang dingin. Ia harus menghadapi kerasnya kehidupan di balik jeruji besi, di mana nama besar dan masa lalu yang glamor tidak ada artinya. Setiap malam, ia dihantui oleh bayangan wajah Siva, bukan wajah Siva yang penuh cinta, melainkan wajah Siva yang tersenyum dingin di pagi hari saat ia menghancurkan dunia Bram. Ibu Ratna